Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka.
dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dalam penderitaan, tetap rendah hati, ya. Jangan sok-sokan kita sok tahu, ya. Kadang-kadang saya ini ya, saudara ya, melihat ya, kita ada di kelas-kelas kita, dari kelas evangelis, apologetik, kelas apostolik, kelas profetik, menjawab Islam, kelas HBC 1, 2, 3, ya kan ini. Saudara, ada kelas Ibrani, ada kelas Yunani ya. Ketika Anda menyelesaikan kelas itu, Anda belum selesai loh. Ya. Itu adalah kursus singkat. Tetapi Anda akan lebih tahu, akan lebih mengerti. Namun jangan pernah merasa Anda sudah tahu segalanya. Karena itu belum apa-apa. Bahkan nanti Anda selesai HBC 1 pun, Anda harus menyelesaikan sampai ngikutin videonya yang HBC 3 tuh. Anda harus nonton juga. Kalau Anda belum kelar. Nah, banyak orang nggak selesai belajarnya, lalu merasa sudah pinter. Terus merasa lebih pinter dari saya, ngajari saya. Wah, itu lebih cilaka lagi tuh. Repot, ya, saya belajar teologi 10 tahun sambil praktek pula. Bukan saya pasti lebih pintar, bukan. Saya saja masih banyak yang belum tahu.
kadang-kadang lewat, oh iya ini ya, lewat atau bisa salah ya. Ya. Tetapi setidaknya kita lebih tahu dari orang. Ya. Yang diajarkan di sini sangat fundamental, ya. Sangat fundamental dan sangat tajam. Pasti Anda akan lebih kritis. Pasti Anda akan lebih realistis, dan kalau Anda sekali punya iman pasti kokoh kuat. Ya nggak ngawur, imannya pasti nggak ngawur. Cuman hati-hati dengan sok tahu. Karena sok tahu ini membuat kamu merasa kamu boleh melanggar banyak hal dan kamu kebal. Dan itu yang terjadi dengan banyak orang-orang hari ini di apologet TikTok itu ya. Sok tahu, mereka nggak tahu apa-apa, mau sekolahnya di mana, belajarnya di mana. Kalau cuma baca dari Google, rasanya lebih tahu. Padahal di Google itu belum selesai. Bahkan yang kamu di dalam Talmud, kamu tahu nggak cara baca Talmud? Cara baca Talmud saja dia pikir itu informasi saja, oh enggak. Ya dia pikir, oh gampang di Talmud ada nih, buktinya ada. Yang kamu baca itu artinya bukan itu. Di dalam Talmud itu yang kamu baca itu artinya bukan itu. Ya, ada ceritanya lagi. Ribet pokoknya. Kalau katanya satu rabi, saya lupa namanya, dia ada ya di dalam itu. Dia bilang, kamu belajar Talmud itu seperti kamu ada di lautan. Pertama kamu belajar di pantai, asik, senang, biru, banyak kerang, banyak kepiting lari-lari, ya. Tapi begitu kamu masuk ke tengah, oh hati-hati, banyak ular berbisa, ubur-ubur beracun, ya kan. Ada banyak binatang buas di sana. Kamu bisa ditelan, dimangsa. Ada banyak sekali ganggang yang beracun. Ada banyak, kamu bisa tenggelam. Hati-hati kamu di tengah. Kamu harus punya mentor buat membimbing kamu supaya kamu jangan hilang di tengah laut. Itu belajar Talmud. Nah, selama ini orang belajar cuman kecean, rasanya sudah tahu segalanya. Lah, saya yang belajar sampai ke dalam aja sudah banyak yang saya belum tahu. Walaupun saya tahu tapi enggak begitu, cuma susah menjelaskannya. Karena kamu harus tahu ini dulu nih untuk bisa tahu itu. Bagaimana saya bisa menjelaskan kamu kalau kamu belum tahu yang ini saja saya aku menjelasin lagi, capek lagi. Ini cuma debat kusir. Ya. Jadi ada banyak sekali orang-orang nggak ngerti tapi sok tahu. Dan itu cukup merepotkan orang-orang ini. Karena orang yang sok tahu ini lebih buanter ya, dan lebih jahat ngomongnya. Dan sesama Kristen aja tega dia ya. Kalau sekarang ini kan lagi tren saling jadi Yudas Iskariot. Ini kan banyak apologet TikTok jadi Yudas Iskariot. Saling membongkar alamat rumah sahabat-sahabatnya. Saling membongkar alamat rumah musuh-musuhnya ya. Demi donasi biasa. Demi donasi. Orang-orang seperti ini, kamu amatin hakul yakin ketokan leher saya. Buahnya nggak ada. Buah dada sama buah sakar aja mungkin nggak ada. Aku yakin orang ini nggak ada buahnya. Ya. Banyak tahu, kelihatannya tahu tapi dia nggak tahu yang dia pelajarin itu apa. Sehingga seringkali banyak dari kalian tiap hari juga datang kemari juga sama nih. Kelihatannya Anda ngerti belajar tiap hari. Saya sampai bingung, ini orang udah tahu firman Tuhan dia jadi tiap hari, tapi udah nggak ada ininya ya, saya sampai nggak ada empatinya sama sesama ya. Ada yang meninggal juga masa bodoh, ya kan? Nggak tahu nggak kalau orang kepaten itu repot. Siapa di sini pernah kepaten lain? Semuanya mesti pernah ya, rumahnya pasti ada yang pernah meninggal. Repotnya minta ampun, kamu jangan pikir orang kepaten itu nggak repot. Ya, orang kepaten itu lebih repot daripada orang punya anak lahir. Ya. Sehingga kalau orang kepaten itu jangan sampai Anda tidak datang. Jangan sampai tidak bisa besuk, diutamakan. Bahkan Alkitab berkata, lebih baik kamu pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Diprioritaskan. Udah janji ya, udah bagi dua, mampir sebentar, tinggal pergi. Yang penting mampir, nongol. Penting untuk kamu, jangan pikir orang kepaten itu nggak penting. Saya kalau ada acara apapun kepaten, saya pergi dulu ke situ. Sebentar saya pergi. Ya.
menunjukkan lebih penting itu wujud kamu tuh mengerti yang diajarkan di sini. Ya, banyak orang seakan-akan tahu, bisa ngomong banyak tapi dia nggak ngerti apa-apa loh. Dan itu cukup membuat saya sedih karena begitu selama ini doa pagi mereka nggak ngertiin ya. Selama ini mereka ikut kelas-kelas nggak ngerti ya. Padahal yang dia ngomong persis apa yang ngomong, tapi kenapa kelakuannya beda dengan apa yang saya ajarkan, yang dia sudah copy berkali-kali, dia ulang berkali-kali, tapi kok beda ya? Kok beda hasilnya? Nah, itu memang membuat saya sedih ya. Cuman saya pikir apa saya salah ya cara ngajarinya ya? Masih baru ngerti ya, baru ngerti ya. Semua pengajaran itu, kamu semua teori yang kamu punya, itu belum selesai sampai kamu melakukannya. Mau Anda belajar sekuler, mau belajar apapun, fisika, kimia, matematika, itu cuma teori saja. Begitu suruh ngitung cara bangun rumah, ambruk. Iya kan? Saya pernah ya, saya kan kuliah saya pertanian, nilai saya kan bagus ya kan. IPK saya di atas 3 ya. Ya nggak cum laude aja 3 karena saya sambil kerja, sambil tidur, saya kuliah itu sambil kerja, sibuk sekali ya. Tinggal tidur tuh gampang kuliah pertanian itu. Waktu saya praktek ada teman minta tolong, ini jeruk saya gimana nih, tanaman jeruk saya punya tanaman jeruk 5, kenapa nggak berbuah? Gampang itu, kasih kapur. Ya saya bilang kasih kapur. Saya kasih, ya udah Pak Paul aja kasih kapur, Kok Paul aja datang, saya datang ke rumahnya dia. Saya masih baru lulus itu ya, baru selesai wisuda. Saya jadi full timer juga di gereja. Cuma saya iseng kasih kapur, saya lupa kasih kapurnya kebanyakan saudara, dan lupa tak siram. Besoknya dia laporan, Kok Paul mati KB. Loh, mati KB. Loh lulus, saya baru lulus teorinya, tapi lupa praktek itu kamu perlu dilatih setiap hari. Itu beneran ya, saya napurin jeruk itu kan supaya berbuah itu ya, mati. Saya sampai merasa bersalah, itu jeruk kesayangan dia bilang, waduh dia ngerawatnya 2 tahun sama saya tak bunuh dalam waktu 1 malam. Saya bunuh 5 aja, kejam sekali. Satu keluarga itu saya bunuh semua. Ya 5 ya, jeruknya 5 itu ya, kakak beradik saya bunuh semua, mati semua, tidak ada bersisa. Coba bayangin, coba tak siram kan, itu udah bisa, udah kelamaan, keracunan dia, kebakar kan, panas kan. Waduh, kesian tenan. Dia sampai merasa bersalah, Om, minta maaf ya Om, ini kayaknya kemarin kebanyakan, aku lupa itu tuh harusnya cuma 1 sendok makan. Tapi waktu itu saya pede, langsung tak pakai tangan begini, tak lempar begitu. Itu masih kecil. Kalau itu pohonnya gede, 1 jumput begini lempar. Tapi kalau itu kecil, 1 sendok makan, dikasihnya nggak boleh lebih. Itu saya harus pakai genggam begini, saya lempar begitu ya. Ya mati. Teorinya saya nguasain semua loh, saya asisten dosen kok. Teori saya nguasain semua. Itu suruh praktek itu tadi. Karena beda ya, praktek itu tetap beda. Kamu harus berkali-kali praktek, berkali-kali sampai kamu ngerti. Padahal gampang kamu nanam kok, cuma nanam, nggak usah kamu luluskan kuliah pertanian. Ya agroteknologi lagi saya ya, waduh bener-bener saya malu sekali ya. Itu saya malunya minta ampun, aduh tensinya sampai mau ketemu lagi saya malu. Ketemu lagi dia cuma ketawa, enggak apa-apa. Iya, ketemu lagi, enggak apa-apa. Tapi ngomongnya enggak apa-apa terus kan jadi apa-apa sayanya kan. Dia ngomongnya enggak apa-apa terus. Nah itu ya, udah praktek. Udah lulus, IP-nya di atas 3. Asisten dosen loh saya loh. Ya. Hampir semua mata kuliah yang 4 SKS itu saya pasti asistennya. Sampai saya ngasistenin saya kan angkatan 93, saya bisa ngasistenin angkatan 90, 91, 92, itu bisa masuk kelasnya saya loh. Saya bisa ngasistenin mereka, jadi mereka itu minta nilai sama saya jadinya ya. Karena semua kelas itu saya masukin semua, jadi asisten semua.
Ya bukan karena pintar, karena cari duit saya. Ya kan, mau susah apapun saya tak masuk jadi asistennya di sana. Karena saya butuh duit untuk bayar kuliah. Praktek itu penting. Ya. Mengapa ketika kamu masuk di dalam pencobaan, padahal ilmunya kamu banyak, kamu sudah ikut kelas evangelis, apologetik, udah sampai semua kelas kamu ikut, kenapa kamu tidak selesai ya? Eli, kok lama sekali? 3 tahun yang lalu saya sudah khotbah ya. Eli, kok lama sekali? Kalau yang ini, Eli, jangan lama-lama ya. Kadang-kadang kita kasih tahu, jangan lama-lama. Mengapa kamu bisa lama? Kenapa bisa lama? Karena kamu punya teori, bahkan waktu kamu praktek teori tidak kamu lihat. Kamu langsung hajar saja di dalam penderitaanmu, pakai feelingmu sendiri. Padahal sudah diajarin, kalau bertengkar, jangan kamu buka mulut nyelek-nyelekin lawan kamu ya. Kalau lagi musuhan, kamu harus ngampuni ya. Kalau lagi difitnah, kamu klarifikasi sekali saja, jangan bolak-balik klarifikasi. Kayak Rudi Yohanes itu kan bolak-balik klarifikasi itu kan. Akhirnya kan bertengkar. Itu semua apologet itu kalau sok-sokan klarifikasi, bolak-balik klarifikasi. Duit serupiah juga klarifikasi. Klarifikasi itu hanya sekali. Kalau bertengkar, gak usah buka aibnya orang, alamatnya orang. Ya, yang jelek-jelekin lawan pertama kali itu pasti yang kalah. Walaupun kamu benar, karena kamu jelek-jelekin lawan, kamu pasti kalah. Sudah diajarin cara bertengkar yang baik. Bandel ya bertengkar, masih saja belum berkemana-mana. Kalau kamu difitnah, gak usah, aku difitnah, kurang ajar, gak usah marah-marah. Teorinya dia punya, kalau lagi waras dia bisa berteori. Begitu jreng praktek lupa semua teorinya. Ini kan kamu masalah tambah lama tambah ruwet. Udah gitu kamu praktek kan, mau praktek teorimu mulai dari mana coba prakteknya? Ya sudah langsung selesaikan saja, ampuni. Ya sudah lepaskan. Wih sudah terlanjur begini. Ya udah terlanjur tinggal tambah dalam akhirnya. Pokoknya dilepasin cepet-cepet udah ngerti. Saya mah begitu sadar saya salah. Wih, saya responnya salah. Saya harus cepetan bersih. Diam. Aku bilang sama anak, ingetin aku ya kalau gitu dong, supaya aku jangan bales. Ingetin. Masalahnya bales bukan aku jengkel, tapi bales itu sudah refleks pengen bales. Mulut itu pengen bales, apalagi saya doyan ngomong. Disengkol diomongin. Itu ya saudara ya. Tahu teorinya, tahu semua, cuman kapan ngeluarin prakteknya. Kamu lihat ya, saya balik lagi belajar ya sama papi saya itu jago kungfu ya. Terus ada satu yang jago karate di Tegal itu ya, ada dong jago karate. Wah dia sesumbar, wah begini begono ya. Ini jago karate sudah sabuk hitam dan berapa gitu ya. Ya papi datang dihajar sama papi saya, dang. Papi nggak pakai ilmu kungfu jadi ya saudara ya. Kalau kungfu itu kan bukan masalah belajar, tapi latih setiap tangannya. Jadi kamu kalau belajar kungfu yang beneran itu pasti praktek. Karena kamu bikin bakmi aja, kamu tangannya gini terus, itu namanya kungfu tuh. Kamu nyacak bikin tata tuh masak ini, kamu konsisten begitu namanya kungfu. Itu namanya jurus. Jadi caranya kamu itu namanya jurus. Jadi mau nggak mau kamu langsung praktek. Nah itu kalau kungfu yang bener ya. Tapi kungfu yang belakangan ini kan teori semua, kayak saya kan kungfunya teori. Wah jurus ini tantu itu teori. Pada waktu kelai itu nggak ada yang keluar itu yang begitu terus lupa. Nah ini jago karate sabuk hitam, begitu kelai sama papi saya nggak ada yang keluar ilmunya, dikebuki saudara, masuk rumah sakit. Terkenal di Tegal sabuk hitam dikebuki ya, masuk rumah sakit. Nggak ada yang kepake, kamu gelut itu ya, polisi itu apapun. Begitu kelai, kamu pikir kayak di film-filmnya itu, apa filmnya sampai itu yang lagi terkenal tuh saya lupa tuh, Joe Taslam itu ya, Taslam itu. Nggak ada gitu, nggak ada, bohong semua. Tapi kalau kamu sering praktek jeder, sering kelai di jalan, ya jadi nggak pakai teori. Karena kamu sering kelai, tapi kamu tahu latihannya.
Kamu belajar apa lagi? Itu semua kamu kudu praktek. Kalau kamu tidak praktekkan, apapun kamu pasti lupa. Makanya Tuhan kasih kamu kesempatan buat praktek kecil-kecil. Penderitaan dalam hidupmu, fitnahan, pencobaan, masalah, padahal udah di tanah perjanjian tetap ada. Kamu tetap harus latihan berperang. Sebab Tuhan izinkan suku-suku itu tinggal di sana untuk kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Praktek. Karena kamu diajari firman Tuhan terus nggak praktek-praktek, begitu jeder latihan perang, mati kabeh. Masalahnya waktu kamu praktek itu teorinya hilang semua. Iya, tambah lama kamu nyari-nyari bukunya. Aduh, yang mana nih teorinya ya? Mengapa? Karena kamu bukannya tiap hari praktek, tapi kamu kalau udah masalah baru praktek. Harusnya tiap kali kamu dia tiba-tiba difitnah, dia tiba-tiba kamu ada masalah, dia tiba-tiba ada konflik, kamu harus praktek cinta kasih. Kamu praktek diakonia, praktek mengampuni, kamu harus praktek terus mengucapkan berkat, praktek bilang Jehovah Jireh. Sekalipun kamu sudah di tanah perjanjian, setiap hari saya praktek Jehovah Jireh, ya kan? Nah, saya bisa tinggal telepon, ya kan? Utomo, aku butuh duit, tolong kirim dulu Pak. Masih dikirim. Utomo itu kalau saya telepon, kenapa kasihan Pak mau kirim duit? Tapi saya nggak akan telepon, saya kudu praktek Jehovah Jireh teriak. Praktek. Begitu benar-benar suatu hari ada kebutuhan besar, tenang. Jehovah Jireh, ayo yang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, ayo yang Jehovah Jireh yang. Oh, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh terus. Hadiah hari ini, siapa yang mau datang ya, kita udah mikir ini udah pergantian musim. Jehovah Jireh, orang banyak, datang 50 saudara tadi ya. Ibadah tadi, Jehovah Jireh, bahkan kita mau datangin orang saja, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan jiwa-jiwa datang. Tiap hari kita praktek. Sampai suatu hari kita perlu perkara besar, kita sudah tahu. Makanya kenapa kamu doanya nggak dijawab-jawab? Eli, jangan lama-lama ya jawaban doanya. Lama, karena kamu tidak tahu bagaimana cara berdoa. Kamu tidak tahu doa yang dijawab itu seperti apa. Eli, jangan lama-lama ya tak jamin lama. Karena kamu nggak tahu doamu penuh dengan hawa nafsu kok. Padahal sudah diajarin, jangan berdoa dengan hawa nafsu. Cukup dulu, rasa cukup dulu itu penting. Ucapan syukur itu penting. Maksa. Kadang-kadang saya lihat ya, kalau masih nurut diomongi ya, masih nurut dikasih tahu, jangan percaya begini ya, karena keluarganya biasanya memang karena dari keluarga yang baik juga ya, sudah punya pengalaman sama Tuhan. Om tantenya, papa mamanya Marcel kan sudah di dalam Tuhan ya. Biasanya karena ada pengalaman sebelumnya dengan orang tuanya, makanya lebih nurut. Tapi kadang-kadang kita, kayak saya ini termasuk yang nggak nurut, yang lama, belajarnya lama, belajar spiritual itu lama untuk nurut. Kenapa? Karena saya pakai feeling belajar. Sama ya, saya belajar setir mobil, saya ujian teori 8 kali, ujian praktek 3 kali. Waktu saya ujian praktik kan ngulangi lagi, gagal kan ngulangi lagi. Ya lalu sama si ininya, sama si tukang latihnya itu ya. Kamu tuh nyetir pakai feeling ya. Saya bilang, iya dong, nyetir pakai feeling. Saya udah 30 tahun nyetir pakai feeling lah. Saya umur 15 tahun sudah bisa setir mobil. Dia bilang, aku tahu dari awal. Susah ngajari orang kalau nyetir pakai feeling. Loh, harusnya gimana? Pakai mata. Loh, iya pakai mata, lah sih pakai apa? Enggak, kamu nggak pakai mata. Kamu nyetir mobil itu kamu nggak tengok sana, nggak tengok sini, pakai feeling. Pakai feeling, begitu rasa masuk, langsung nyalip aja. Sampai dia ketakutan kalau saya lagi nyalip ya.
Padahal semua orang kalau saya lagi di mobil pasti tidur. Sampai hari ini aku sewot kalau nyetir mobil pasti tinggal tidur. Karena nyetir saya enak. Nah, tapi itu tadi, kamu pakai feeling. Kalau kamu tahu itu bahaya sekali. Ya, kecepatan mau masuk jalan tol, jangan pakai feeling, dihitung yang benar. Kecepatannya di sini kamu tahu aturannya 100 km per jam, 105. Berarti kamu ngukur di belakangnya mobil itu harus 100-105 persis. Nggak boleh pakai feeling di sana. Kamu kalau firman Tuhan, tak rasa-rasa, yang benar kayak gini pantasnya. Itu nggak usah kita belajar. Pasti kayak gini, Bapak yang saya dengar tuh ya dulu ya. Wah gampang itu dulu sampai itu Pak siapa dulu ya. Oh gampang itu. Semua tuh nggak usah kita baca Bible, nggak usah kita baca Biblos, nggak usah. Oke kita berbuat baik, jauhi larangannya. Apa larangannya itu apa? Jangan ngawur, feeling itu loh. Akhirnya nggak tambah bener, tambah jeblos. Karena kamu tidak mau baca Biblos. Biblos itu apa sih? Aku juga nggak tahu Biblos itu apa. Biblos saya juga heran ngomongnya Biblos. Baca Alkitabmu, logosnya itu dilakukan setiap hari. Simple nggak? Simple banget. Yang bikin susah apa? Ya kamu pakai feeling, suka-suka kamu maksudnya itu loh. Oh, rasa-rasanya gini saja kan gampang. Gampang itu udah usah baca. Siapa bilang? Yang penting berbuat baik, amal soleh, jauhi larangannya. Larangannya itu apa coba? Amal soleh itu apa coba? Yang disebutkan 1, 2, 3 itu yang ajarannya Islam semua. Coba, poligami boleh enggak? Ya boleh, menurut ajaran agama ya boleh poligami. Nah itu yang jauhi larangannya, kamu suka-suka kamu, yang enak diambil, yang nggak enak pilih-pilih, kamu jauhi larangannya. Makan babi boleh nggak? Boleh, makan babi boleh. Lo kamu kok poligami boleh? Yang boleh makan babi orang Kristen. Orang Islam nggak boleh makan babi, berarti kamu nggak boleh poligami. Kamu mau pilih makan babi, mau pilih poligami, ya kan? Bingung kan? Mau pilih poligami, babi enak. Mau pilih makan babi, aku pengen poligami. Lah kamu mau ajarannya siapa? Nah itu loh. Makanya kamu lama sekali dalam berbagai pencobaan karena kamu tidak ngerti apa-apa sebenarnya tentang hidup, tentang apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi itu. Karena kamu tidak belajar dengan benar, udah belajar pun nggak mau praktek yang benar. Ya, praktek. Tiap hari praktek. Setiap dengar firman Tuhan praktek. Nanti nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Nyelesain ini caranya begini, nyelesain ini caranya begini, nyelesain ini. Kok segampang itu? Iya. Wah, kalau hidup ada begitunya, maka hidup gampang. Iya. Masalahnya kamu tahu nggak caranya? Semua itu ada caranya. Saya suka ngejari si Wesley ya. Kan namanya anak dia ngerti ya. Baca teknik kita kan di rumah apa-apa pakai tukang dulu di Indonesia kan. Di sini kita sekarang apa-apa ngerjain sendiri. Saya nukang apa sendiri, bikin teras rumah saya sendirian ya. Nah, si Wesley kan nggak diajari gergaji, ngepor, apa sekarang kan nggak pernah diajarin. Siapa yang mau ngajarin? Sekarang aduh. Salah. Saya kan tahu karena saya kan pernah miskin. Lah si Wesley kan nggak pernah miskin. Lah saya pernah miskin, saya tahu kudu nukang sendiri. Papi saya ngajari ini, ngajari itu, diajari. And segala sesuatu itu ada caranya, jangan dipaksa. Nggak bisa. Bisa gampang, nggak bisa. Bisa gampang, segala sesuatu itu ada caranya. Setiap kehidupan kita itu ada cara menyelesaikannya. Nih, tek, gampang kan? Lodok, tek, masukin pinnya, tek, borin pasang, gampang kan? Gampang. Ya walaupun saya juga nggak rapi karena bukan tukang, saya nggak praktek setiap hari miring-miring. Tapi begitu selesai, yang penting nggak rubuh. Udah 3 tahun nggak rubuh ya. Intinya segala sesuatu itu ada caranya. Mengapa kamu lama sekali? Karena kamu tidak tahu caranya kan? Ayo jujur, nggak tahu caranya, bingung. Ajar pakai feeling. Pakai feeling, wah, genjot terus, wah, lecek semua, hancur semua. Hancur. Ya, pakai feeling gundulmu peang. Segala sesuatu ada caranya, bukan pakai feeling. Lihat, pasti ikat. Ini masalah konflik sama istri.
Kenapa istrimu itu tidak sayang sama kamu, masa bodoh lah? Kenapa istrimu nggak masa bodoh sama kamu lah? Kamu ngasih uang belanja aja enggak kok. Minta disayang-sayang sama istri. Loh kan nggak boleh matre. Lah kamu istri mana yang mau kamu tunggangi terus, disuruh nurut sama kamu, uang belanjanya kamu nggak pernah kasih. Jangan ngomong matre, dada, ya. Bahkan istrinya Abraham pun kalau nggak dikasih uang belanja juga nggak bakal mau nurut sama Abraham. Percaya saya, istrinya Abraham nurut ya karena dikasih uang belanja. Ya kan, segala sesuatu ada caranya. Anak udah nurut, waduh paksa disabetin, digebukin. Segala sesuatu itu ada caranya, jangan digebukin, tambah digebukin, tambah lecet, anakmu nanti akhirnya sakit hati sama kamu. Ya harus begitu, jadi anak harus digebukin. Itu kalau kamu ngebuk anjing aja nggak perlu digituin, nggak perlu digebuk. Anak digebukin, didik anjing aja nggak perlu digebukin, ya kan? Ada caranya. Masalahnya kamu tidak tahu caranya. Belajarlah di kelas evangelis, apologetik, apostolik, profetik, menjawab Islam di dalam HPC. Belajar ada caranya. Praktek, dengerin pemuritan, dengerin doa pagi setiap hari embun pagi. Ada caranya. Praktek, denger, praktek. Kalau kamu cuma denger terus nggak praktek, kamu nggak akan ngerti apa-apa. Kamu kudu dilakukan langsung. Nanti kamu nggak perlu berdoa Eli kalau lama sekali. Eli jangan lama-lama, nggak perlu. Kamu doa pasti dijawab, nggak pakai lama. Ya, Tuhan Yesus memberkati.